Ya, Mbak siapa namanya? Yona. Mbak Yona? Iya. Iya. Kebetulan Mas. Iya, lagi sibuk ini. Ngobrol sama Ibu. Oh, lagi ngobrol sama ibu. Ibunya ya? Iya. Silakan masuk. Bu, ada tamu, Bu. Iya. Mereka dari tim kru, Bu. Lagi jadi apa? Ibu, ya saya Mandala, Ibu. Ya. Nah, pas kita jelaskan maksud dan kedatangan kita di situ, akhirnya mereka ini cerita. Ini ada acara apa? Cari Bapak, Bu. Aku mau ketemu sama Bapak, udah lama, Bu. Jadi aku minta tolong mereka buat ketemu Bapak. Boleh, Bu? Ibu sudah sakit paru-paru sejak 2 bulan yang lalu. Ternyata udah 6 bulan ayahnya Yona yang namanya Mardian ini menghilang, gak ada kabar sama sekali. Tanpa sebab, tanpa ada alasan, dan tanpa sesuatu yang menyebabkan mereka ribut. Tidak ada. Jadi Bapak sudah hilang dari 6 bulan yang lalu, Mas. Saya udah cari kontak-kontak dia HP, pokoknya tidak ada sama sekali. Saya minta tolong di sini carikan Bapak, karena Ibu sudah sakit-sakitan. Buat berobat aja saya tidak punya. Ibu ini sakit udah dicek ke dokter. Udah. Dulu pernah di puskesmas. Dan saya mengidap paru-paru, Mas. Ini 6 bulan udah lumayan lama loh, Ibu. Iya, ini nggak kasih kabar sama sekali. Sama sekali nggak ada kabar, Mas. Dan kami hidup sehari-hari juga seadanya. Bapak sering pergi seperti ini sebelumnya? Sebelumnya nggak pernah. Semenjak ayahnya pergi meninggalkan mereka, kehidupan ekonomi mereka carut marut, ya, serba kekurangan. Untuk makan aja susah, ya, apalagi berobat ibunya. Semakin hari kondisi ibunya ini semakin parah. Yona ini bingung harus mencari kemana. Yona ini bingung harus mencari uang dari mana untuk berobat ibunya. Ibu, kalau boleh tahu Bapak kerja di mana, Ibu? Di pabrik. Jadi nggak mungkin kalau misalnya urusan kerjaan dia sampai berbulan-bulan nggak pulang tuh nggak mungkin ya, Bu? Saya juga nggak tahu, Pak. Saya udah coba tanya teman-temannya pun nggak tahu bilangnya. Ini di rumah tinggal. Kami tinggal berdua. Tinggal berdua saja? Iya. Terus gimana kalau misalnya kamu nanti pergi nyari bapak kamu sama siapa? Nah itu dia, Mbak, aku bingung. Mereka ini kelihatan bingung sekali. 2 orang wanita, ya, tidak punya penghasilan tetap, tidak ada yang bantuin di sana. Nah, terus siapa yang bantuin mereka ini? Kami cuma hanya berdua, kami tidak punya saudara. Diajak aja nggak apa-apa kok. Kalau emang ibu kuat mau ikut, diajak aja nggak apa-apa. Tapi kondisinya kayak gini loh. Kasian kalau diajak tercapek. Nggak bisa Yona tinggalin ibu. Nggak bisa, Bu. Ada bapak ibu di rumah. Jadi gimana? Ya gini aja. Ini semuanya sih terserah kamu sama ibu, ya. Kalau ibu emang kondisinya memungkinkan untuk ikut, ya silakan ikut, nggak apa-apa. Daripada dia di rumah di sini, ya kan. Nanti dia butuh makan, butuh semuanya kan susah juga. Iya, kecuali ada yang ngurus, ya ada yang nitipin, ada yang jagain di sini. Gitu. Sekarang yang saya perlukan itu informasi, Bu. Ya. Bapak ini punya keluarga nggak?
Saudara mungkin ada. Ada tapi jauh. Di mana saudara? Mungkin di daerah Bekasi ya Yona ya. Iya, Bekasi. Tapi itu pun sudah lama nggak ada kabarnya. Ibu, nggak apa-apa. Yona tinggal, Bu. Nggak apa-apa Yona. Ibu sama tetangga dulu ya sementara ya. Yona pergi dulu ya, Bu ya. Iya. Ya, yang penting perhatikan makannya, obatnya. Ibu ada masih ada obat-obatnya ini? Masih ada obatnya ya. Kalau ada apa-apa kontak ya Yona Ibu ya. Iya Mas, tolong ya Mas. Tolong segera temukan bapaknya Yona. Sudah tanya belum sama keluarganya? Sudah tanya sama keluarganya, tapi juga keluarganya nggak tahu di mana keberadaan ayahnya ini. Ada, Mas. Kerabat bapak saya di Kalimalang. Kalimalang? Iya, Kerabat bapak di Kalimalang. Ada alamatnya berarti? ada lengkap. Udah pernah ke sana sebelumnya? Belum sih, tapi dikasih tahu temennya dekat bapak ada di sini. Temennya deket bapak? Iya, Temen deket bapak. temen dekat bapak. Dikasih tahu sama temen dekatnya bapak. Iya. Nah petunjuknya apa? Coba Mas kita datang ke tempatnya Yoko. Itu sepupu dia katanya. Udah siap? Ya, kita mulai sekarang biar nggak keburu malam nanti. Iya. Tasnya mungkin udah mau dibawa? Iya. Ya, Ibu, kita permisi dulu Bu ya. Ya minta doanya Ibu ya. Ibu, bersembuh ya Ibu. Ya sudah, kamu mau melanjutkan ke Yoko, ayo kita ke sana. Nah ibunya ini dititipkan sama tetangganya. Akhirnya hari itu juga, karena Yona pengen banget bisa mempertemukan ayahnya dengan ibunya, hari itu juga kita mulai pencarian. Begitu kita menuju ke rumahnya Yoko, ya, alhamdulillah kita ketemu langsung sama Yokonya di situ. Yokonya ada dan ngelihat dia, yaitu Yona, dia senang sekali, ya, merasa seperti keluarga, silaturahmi terjalin lagi di situ. Yona? Ya, Iya. Halo Mas. Iya. Ya, Ada apa ini rame-rame? Ya Mas, Feli, kita dari Antv. Oh, ATV. Ya jadi gini Mas, nih kita mau bantuin mbaknya pengen nyari bapaknya. iya, bapak sudah hilang, Mas. Nah waktu dikasih tahu bahwa bapaknya yang namanya Mardian ya, menghilang nggak ada kabar, kaget Yoko ini. Dia nggak pernah tahu kalau ternyata Pak Mardian ini pergi dari rumah. Loh Mas nggak tahu? Malu, Mas tahu di mana bapak? Saya nggak tahu. Nggak, ini Mas nggak tahu sama sekali nih. Iya, sumpah saya nggak tahu. Udah 3 bulan Mas. Maaf Mas, setahu saya keluarga Pak Mardian itu baik-baik aja. Mereka nggak pernah berantem-berantem atau cekcok. Iya. Saksinya Yona. Iya makanya itu Mas, ini kita mau nanya sama Mas, ini kan masih saudara kan. Iya, betul, Mas. Mungkin bapaknya tahu ya, atau mungkin adiknya Mas tahu di mana keberadaan bapaknya Mbak Yona ini. Kita udah ketemu ibunya juga, kasihan Mas, ibunya sampai sakit loh mikirin. Kamu nggak coba cari ke kerabat kamu atau ke keluarga kamu yang lain? Mas harus tahu. Kalau saya cerita sama yang lain nanti keluarga marah. Ya ternyata Yoko ini nggak tahu apa-apa. Dan Yoko menyarankan coba deh datang ke keluarganya Pak Mardian. Mungkin keluarganya tahu di mana keberadaannya Pak Mardian. Nah cuman masalahnya begitu Yoko bilang coba cari di keluarganya Pak Mardian, Yona ini seakan-akan ketakutan. Mas tahu, bapak itu sama ibu gak disetujuin pernikahannya.